Soal kritik Anda kepada KPK, bahkan Anda mengatakan KPK itu lebih baik dibubarkan, itu karena Anda dibayar untuk ngomong itu, atau karena itu genuine pikiran Anda? Digaji. Anda Iya. ngerti nggak yang namanya digaji ini? Saya ngerti. Uang itu diambil dari APBN, dipakai untuk menggaji kita, Ya. terus dikasih imunitas. Ya, itu bahasa yang lain dibayar. Digaji. Oke. Karena Anda digaji. Tugas pengawasan. Kalau Anda jangan Mengawasi begitu sama dong. dibubarkan itu Jadi beda, begini Bung Fahri. loh, konstruksi berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kadang tidak mengerti di satu sisi terkait dengan pikiran-pikiran Fahri Hamzah, khususnya dalam konteks pembubaran KPK. Fahri beralasan karena di dalam institusi tersebut terdapat segelintir orang, oknum yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan Fahri menilai oknum-oknum tersebut telah menyimpang dari cara-cara pemberantasan korupsi di Republik ini. Itulah mengapa Fahri dengan lantang sering berkoar-koar agar KPK itu dibubarkan. Namun dengan alasan seperti terdapat oknum yang memang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, itu juga sebenarnya tidak menjadi alasan untuk dibubarkan, karena di instansi manapun saya kira, ya hampir di seluruh instansi itu selalu ada oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab, yang selalu mengambil jalan yang tidak sesuai hitoh institusi tersebut. Misalnya di kepolisian tentu ada oknum yang kita pandang tidak baik, tapi bukan berarti institusi Polri itu harus dibubarkan. Atau kita dalam gambaran besarnya di Indonesia misalnya, berapa banyak orang yang tidak baik di negeri ini, berapa banyak koruptor, berapa banyak maling umpamanya, orang-orang jahat, pengedar narkoba, bandar-bandar narkoba, dan kejahatan pelaku kejahatan yang lain. Apakah dengan adanya orang-orang yang tidak baik, orang jahat di Republik ini, lantas Indonesia mau dibubarkan? Tentu itu tidak menjadi alasan. Seharusnya dengan adanya orang-orang yang tidak baik, justru kita harus perkuat dengan memperbaiki sistem yang ada di dalam institusi tersebut, dan disitulah tugas pemerintah. Nah, berikut kita akan mendengarkan bagaimana pandangan Pak Anies ini yang memang sangat bertolak belakang dengan pikiran Fahri Hamzah dengan ingin membubarkan KPK, dan Pak Anies dengan gagasannya sangat kuat ingin memperkuat KPK. Komitmen Pak Anies sepertinya tampak lebih kuat di dalam pemberantasan korupsi di Republik ini daripada Fahri Hamzah itu sendiri. Langsung saja kita simak berikut. KPK, kami melihat persoalan yang sama seperti tadi dipaparkan, bahwa komitmen untuk memberantas korupsi harus mulai dari puncak, dari yang paling atas. Dan kita menyadari Indonesia, seperti yang disampaikan, didirikan oleh orang-orang yang berintegritas. Dan contoh-contoh seperti Muhammad Hatta, Hugeng, Baharudin Lopa, dan akhir-akhir kemarin Bapak Artijo Alkostar adalah contoh pribadi-pribadi berintegritas yang saya rasa harus kita kembalikan lagi di Republik ini. Ini persoalan yang amat serius, yang tidak boleh kita anggap enteng dan sederhana. Tadi disampaikan tentang Corruption Perception Index yang menurun, SPI, IPAK yang tadi ditunjukkan. Kami melihat ada problem yang amat serius di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi, yang itu juga tercermin. Bulan lalu ada survei CSIS terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, dan di antara lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaan adalah DPR, dan di atas DPR adalah KPK. Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya. Karena itu kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini dari aspek apa? Satu, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu.
Dan ini artinya merevisi Undang-Undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa membalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Yang ketiga adalah rekrutmen di KPK. Kita perbaiki sama-sama seperti yang disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf, bukan sekedar mencari pekerjaan tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Ini hal pertama yang kami ingin lakukan. Yang kedua adalah seperti katakan tadi, optimalisasi LHKPN, dan kami setuju bila tidak itu dilaksanakan maka bisa dilakukan demosi, bahkan reposisi atau sanksi yang lain. Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan. Yang berikutnya adalah kami ingin mendorong konsep illicit enrichment dan trading in influence sesuai dengan UNCAC yang harapannya nanti akan menjadi arus utama dalam pemberantasan korupsi. Lalu yang tidak kalah penting, kami berencana untuk mendorong pengesahan RUU pendanaan politik, karena salah satu problem utama adalah justru karena proses politik, pelibatan baik itu kegiatan partai politik, kegiatan kampanye yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik menjadi salah satu sumber korupsi yang terjadi di Republik ini. Kemudian kita berencana untuk memberikan hadiah yang layak bagi pemburu koruptor, sehingga yang memburu koruptor bukan hanya aparatur dari KPK, kepolisian, dan kejaksaan, tapi semua pihak yang ikut melaporkan memburu, mereka mendapatkan reward yang setara. Ini adalah komitmen kami terkait dengan pemberantasan korupsinya. Yang berikutnya adalah terkait dengan sektor-sektor utamanya. Pemberantasan korupsi harus diselesaikan di semua sektor, tapi kami melihat ada beberapa sektor utama yang harus diawalkan. Pertama adalah aspek pendapatan negara. Kami melihat penting sekali adalah aspek ini dilakukan tindakan yang serius, pajak, cukai, PNBP. Kemudian sektor sumber daya alam khususnya dan sumber daya laut. Yang ketiga adalah sektor pangan, karena korupsi di sektor ini berdampak amat besar kepada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang berikutnya adalah yang ketiga, sektor layanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Ini memiliki efek yang amat besar pada kualitas pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, bahkan kualitas perekonomian karena infrastruktur yang terganggu oleh praktek-praktek korupsi. Berikutnya adalah bisnis ilegal, judi, narkoba, dan lain-lain. Inilah sektor-sektor utama yang dalam hemat kami perlu menjadi perhatian di dalam pemberantasan korupsi. Jadi Bapak sekalian yang kami hormati, kami berkomitmen bukan sekedar karena saat ini dalam tanggung jawab untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, dan dimintai komitmennya di KPK. Perlu kami sampaikan bahwa komitmen kami untuk memerangi korupsi sudah dimulai sejak zaman dulu. Zaman mahasiswa aktif untuk memerangi praktek-praktek korupsi di era KKN merajalela. Ketika kami bertugas sebagai akademisi, rektor, maka kami menetapkan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa, dan waktu itu bekerja sama dengan KPK. Barangkali menjadi satu-satunya universitas di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, yang menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan tujuannya seperti disampaikan oleh Pak Nurul Gufron tadi, di aspek pendidikan kita ingin memangkas suplai potensi koruptor, dan bila itu dikerjakan, harapannya dalam jangka panjang kita akan bisa mencegah potensi itu. Yang berikutnya, ketika kami bertugas di DKI,
kami membentuk yang disebut sebagai Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota, KPK Ibu Kota. Ini dikerjakan untuk kita mencegah praktek korupsi yang ada di dalam institusi Pemprov DKI Jakarta. Jadi Bapak Ibu sekalian kami hormati, soal ini adalah soal serius, bukan soal untuk main-main, bukan soal untuk guyonan. Ini adalah persoalan korupsi yang amat mendasar harus dibereskan. Dan kami tegaskan bahwa komitmen yang kami sampaikan di sini adalah komitmen kami melanjutkan apa yang sudah kami kerjakan selama ini. Bukan semata-mata karena ditugasi menjadi pasangan calon presiden, tapi ini adalah komitmen lama yang akan kami teruskan. Dan insya Allah ketika kami ditugaskan, maka integritas menjadi faktor nomor satu dalam penentuan pribadi-pribadi di pemerintahan, termasuk ketika penyusunan kabinet, dalam penyusunan pimpinan-pimpinan lembaga, termasuk dalam mengusulkan nama-nama menjadi anggota KPK, pimpinan KPK. Ini semua bagian dari komitmen kita untuk mengembalikan agar kepercayaan rakyat pada pemimpin, kepercayaan rakyat kepada pemerintahan bisa pulih kembali. Dan dengan kepercayaan itu kami yakin Indonesia akan bisa meraih semua yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Seperti yang disampaikan tadi, 4 hal itu hanya akan bisa tercapai apabila kita memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas, kompetensi. Dan inilah komitmen yang kami berikan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui forum yang terhormat pada malam hari ini. Terima kasih. Pikiran Fahri Hamzah yang ingin membubarkan KPK mendapat sorotan dari berbagai pihak, dan tentu ini membuat para koruptor ini senyum-senyum dan mungkin berterima kasih dalam senyap kepada Fahri Hamzah yang memang juga dalam catatannya Fahri ini ikut terlibat di dalam pelemahan KPK, sehingga beberapa tahun terakhir kita lihat KPK seperti tidak punya power besar seperti di awal-awal dulu. Nah, kita sudah mendengarkan bagaimana Pak Anies Baswedan menjelaskan untuk memperkuat KPK ini, jika ada oknum-oknum di dalamnya yang memang tidak bertanggung jawab, bahkan mungkin terlibat di dalam perbuatan-perbuatan yang inkonstitusional atau melanggar undang-undang, maka bukan berarti lembaga KPK ini yang harus dibubarkan seperti pikiran Fahri Hamzah. Justru orang-orang yang tidak bertanggung jawab di institusi tersebut seharusnya diganti dengan orang-orang yang punya kredibilitas, yang punya integritas, dan tentu amanah yang bisa betul-betul dipercaya bisa menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi ataupun pencegahan terjadinya kasus korupsi di Republik ini. Dan seharusnya makin diperkuat, bukan dibubarkan, karena jika alasannya di dalam institusi KPK itu terdapat orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik, lantas itu alasannya ingin dibubarkan, maka seluruh instansi kantor-kantor di Republik ini mungkin harus ditutup dan dibubarkan semua, termasuk negara kita ini. Dan begitulah pikiran-pikiran yang kadang kita tidak mengerti datang dari Fahri Hamzah ini. Hampir di seluruh instansi terdapat orang-orang yang jahat, orang-orang yang memang niatnya busuk, ingin selalu mengambil jalan yang berlawanan dengan aturan-aturan yang ada. Dan di sini kita lihat bagaimana visioner seorang Anies Baswedan sangat jauh ke depan dibanding dengan Fahri Hamzah. Dalam satu waktu Fahri juga beralasan bahwa ada institusi Polri, ada kejaksaan untuk bisa dipakai dalam instrumen negara sebagai instrumen pemberantasan korupsi, dan itu punya jaringan yang cukup luas di seluruh wilayah Indonesia, sementara di KPK itu hanya berpusat di Jakarta. Dan itulah juga salah satu alasan Fahri Hamzah. Justru lagi-lagi selama ini sebelum ada KPK, bukankah kejaksaan sudah ada jauh sebelumnya, dan juga Kapolri tentunya, tapi praktek-praktek koruptif, kasus-kasus korupsi banyak sekali terjadi. Nah, dengan hadirnya lembaga KPK ini untuk membantu kedua institusi ini untuk saling berkolaborasi. Nah, disinilah perannya pemerintah, bagaimana bisa kerja kolektif, saling berkolaborasi di dalam
penegakan hukum dalam konteks pemberantasan korupsi dan juga berkolaborasi di dalam berusaha menutup celah-celah yang bisa membuat orang itu bisa korupsi, dan ini dalam konteks pencegahan korupsi. Jadi di satu sisi ya harus perkuat sistem untuk mencegah sedini mungkin, sebetul mungkin akan terjadinya kasus-kasus korupsi. Kemudian di sisi yang lain harus penegak hukum tegas menghukum mereka yang terlibat di dalam perampokan uang rakyat. Dan itulah pikiran Anies Baswedan memang sangat brilian dibanding dengan Fahri Hamzah yang justru beberapa tahun terakhir kita juga kadang bingung dibuat dengan orang yang satu ini. Kita akui satu sisi beliau sangat cerdas, Fahri Hamzah, pikiran-pikirannya itu banyak tentunya yang baik di dalam membangun bangsa ini. Namun khusus dalam konteks KPK ini banyak mendapat tantangan, banyak mendapat sorotan, kritikan Fahri Hamzah dari tokoh-tokoh yang di nasional karena ingin membubarkan KPK dengan alasan ada oknum-oknum di dalamnya yang tidak bertanggung jawab, bahkan juga diduga terlibat di dalam praktek-praktek koruptif tersebut. Sekian, terima kasih.